kenapa menurut saya nyontek itu tapi ini sekali lagi ini pandangan ya, nggak apa-apa kalau misalkan nggak mau setuju juga nggak apa-apa, maksudnya nyontek di Indonesia apalagi, itu nggak dosa. Oke, selamat datang di podcast DSC dengan konten FBI, pikiran berbau. Dah, gimana? Nggak hafal tagline sendiri gimana sih? Pikiran berbau. I-nya apa? I-nya? Ya apa nggak tahu. Ayo, bisa. Ayo bisa. Indonesia. Iman. Oh, no, Iman. Pikiran berbau iman. Di episode kali ini kita nggak bahas secara spesifik mau bahas apa karena ini bikinnya juga mendadak, takutnya pembicara lain nggak bisa, jadi saya pick orang yang kira-kira menurut saya bisa diajak ngobrol gitu loh. Yaitu adalah Caroline. Caroline itu adalah rekan saya di pelayanan multimedia di belakang, jadi dia yang ada di arah belakang. Jadi mungkin teman-teman yang ibadah di THC jarang lihat, padahal dia ada tapi nggak kelihatan. Ya aduh dong. Serem banget. Ada tapi nggak kelihatan. Yang kita akan bahas beberapa hal yang sempat ditanyain sama teman-teman kreatif. Yang pertama, sebagai kan Caroline ini saya host seperti biasa. Ya. Sebagai anak kampus, Caroline itu gimana caranya biar semakin produktif, apalagi di masa-masa sekarang ini? Karena gini, learning from home itu banyak yang merasa menganggap enteng, kayak kan di rumah ini nggak usah kerjain lah atau gimana. Tapi Olin gimana cara menanggapi atau melakukan tugas di kala pandemik ini gitu loh? Justru pasti makin banyak tugas malah kalau misalnya di online ini. Teman-teman saya banyak juga yang ngeluh karena tugasnya diperumit, ya pokoknya serba diribetin lah. Terus gimana caranya biar bisa produktif untuk kerja tugas terus? Mau nggak mau kerjain tugas terus, tapi giliran senggang beralih ke yang lain, istirahatin diri lah, ngapain kayak ngelakuin hal yang kita suka gitu. Kayak kemarin-kemarin ini baru-baru ini balik baca buku lagi. Kemarin ini nggak ada waktu buat baca buku. Baca buku itu tapi kita gini, mohon maaf nih Indonesia ya cuma punya 2% minat baca nih. Masalahnya itu. Adakah Caroline tips-tips lain selain membaca buku? Karena saya lain mereka tidak membaca buku. Mereka ini generasi menonton vlog ya. Sebenarnya baca komik juga nggak apa-apa, termasuk komik kan buku juga dong, komik. Tapi kan lebih hidup karena ada gambar, lebih menarik lah dibanding kalau emang yang nggak suka tulisan doang nih kayak novel. Ya pasti nggak suka kalau tulisan doang ya. Kalau ada gambar, at least kan tetap membaca gitu. Literasi tetap ada. Kalau nggak salah pernah nonton juga video tips membaca dari komik, nggak apa-apa, nggak masalah. Oh gitu. Sebenarnya mulai dari hal kecil justru. Iya, penting mau baca ya. Penting ada niat. Tapi itu ibaratnya mungkin baca firman. Karena buat podcast di Aceh. Iya, nggak boleh jauh-jauh dari firman Tuhan ya. Nggak, maksudnya karena menurut saya nih kebiasaan kamu beda sendiri. Kalau saya membuat diri saya senang, of course main game kalau saya. Tapi kalau misalkan saya udah stres dan saya harus mengupgrade diri saya lagi dengan membaca, saya rasa that's really not me. Oh. Asik ya? That's really not me. Iya, jaksel banget bro. Jaksel bro. Iya, maksudnya coba kalau ya nggak tahu itu beda-beda. Udah bobo lah biar nggak ribet. Itu dia kawanku di sebelah sana. Betul sekali. Kalau misalkan mau produktif, silakan aja dah. Jangan lupa tidur. Maksudnya bukan tidur terus, maksudnya tidurnya tahu waktu gitu buat istirahatin diri, jangan dipaksain, jangan diforsir. Jangan suka begadang lah, nggak sehat beneran. Nah, tapi begadang tergantung, Lin. Jangan bergadang buat hal nggak berguna kayak Roma Irama. Iya elah, maksudnya bergadang kalau persepsi saya jangan sampai tidurnya kurang. Permasalahannya orang bilang jangan tidur malam-malam. Tapi kalau misalkan dia udah berganti hidupnya kan nggak masalah. Contoh, misalnya ada orang tidur jam 3 pagi, tapi bangunnya jam 11 siang atau jam 10 siang. Yang penting 8 jam 8 gitu. jam kan, maksudnya udah terpenuhi dia punya requirement untuk tidur sebanyak 8 jam. Kalau emang terpaksa banget nggak apa-apa, cuman kalau bisa dihindari. Karena kenapa? Sistem proses tubuh kita tuh kerjanya beda kalau udah malam. Justru tuh malam kita istirahat, organ tuh semua kerjanya
utuh. Nah, ini saat saya pernah istirahat. berdebat ini sama teman saya yang bukan dokter sih. Dokter. Karena tubuh tahu dari mana kalau ini udah malam atau masih siang. Emangnya tubuh bisa ngintip ke depan. Ternyata gini, tubuh itu menyesuaikan yang tadi jamnya itu. Jadi kalau udah berapa jam dia udah nganggap ini selesai gitu loh. Tapi kalau misalkan kita udah terbiasa dengan waktunya udah berubah itu, ya nggak masalah sebetulnya. Kalau gitu kita asumsikan orang-orang yang kerja shift malam umurnya lebih pendek dong daripada orang yang kerja shift pagi. Nyatanya enggak. Karena dia sudah swift gitu. Maksudnya udah switch, kok swift sih? Udah switch. Dia punya hidup. Kalau shift sama mobil jadinya. Dia punya hidup udah berganti, yang pagi jadi malam, malam jadi pagi. Kalau enggak, kalau logikanya kita di sini malam, di Amerika kan pagi. Logikanya kan masa di sana mati semua, umur pendek semua? Oh, tidak mungkin dong. Tidak dong. Maksudnya ya bukan berarti. Maksudnya ini mitos untuk orang-orang bilang bahwa tidur harus jam malam-malam. Itu maksudnya. Ini berarti sudah terjawab ya? Sudah terjawab ya. Padahal nggak nyambung sama produktif nih. Tapi jadi malah membahas begadang boleh. Betul, malah membahas mitos kita ya. Berikutnya tips healthy lifestyle. Ini saya tidak punya kapabilitas untuk menjawab ini karena as you know perut saya buncit ya, jerawatan juga ya. Udah pasti saya tidak healthy lifestyle ya tentunya ya. Mungkin Anda bisa menjawab. Oh, itu kan nih topiknya. Asik. Saya tidak suka sama sekali. Karena sempat ngejalanin healthy life, healthy style. Hubungan. Oh bukan, ngejalanin ya. Pola hidup sehat. Oh, pola hidup bahasa sehat. Indonesia aja lah, biar nggak belibet. Pola hidup sehat pernah waktu itu buat menjawab orang-orang yang jerawat. Gimana? Tadi kan bilang saya jerawat. Iya, tapi bukan orang-orang yang jerawat dong, maksudnya dong. Maksudnya gini deh, sharing pribadi. Dulu tuh muka aku tuh jerawatannya parah banget. Kayak pernah tahu ya, sampai ditanyain sama orang-orang gereja. Tuh Lin kenapa mukanya merah-merah jerawatan semua? Mohon maaf nih, endingnya bukan makanya. Pakai ini nggak gitu kan endingnya kan? Nggak ya. Ini pola hidup sehat. Oke. Jadi emang ada masalah produk juga salah karena mukanya sensitif. Cuman setelah nyari tahu kan karena kita tahu nih kita sensitif kan, jadi nggak berani sembarang coba produk kan. Terus coba alternatif lain, ternyata ngefek di makanan. Dulu tuh suka makan apa aja, gorengan tuh suka banget. Bukan gorengan yang ini ya, kayak makanan yang digoreng, kayak contohnya apa ya, pokoknya makanan olahan di rumah yang suka digoreng, nugget, termasuk itu nugget. Itu nggak sehat tuh? Ya pasti itu, sih ya. Ya kalau kebanyakan nggak bagus juga. Iya. Sesuatu yang berlebihan pasti nggak bagus. Segala hal yang berlebihan pasti nggak bagus. Betul. Air putih juga berlebihan nggak bagus loh. Iya, bisa bikin darah terlalu encer. Begitu juga dengan baca Alkitab. Wah ini kontroversial sekali nih langsungnya. Bukan maksudnya gini, bukannya berarti baca Alkitab itu buruk, bukan. Tapi kalau kerjaan kita cuma baca Alkitab, ya nggak bagus juga. Kerjanya cuma baca Alkitab loh. Oh iya, nggak ada usahanya. Nggak ada usahanya loh, nol kan jadinya kan. Berarti dia nggak baca firman yang iman terang. Nah dia mungkin skip di situ tuh. Iya. Pas baca itu. Iya. Skip. Makanya baca terus dia gitu. Jadi gimana pola hidup sehat tadi? Tadi makanan juga ngefek. Kayak misalnya gini, harus perbanyak sayur, misal. Karena sayur tuh buang toksik di badan. Jadi nggak cuma toksik relationship. Toksik, kita juga bahas toksik soal minggu lalu ya. Mungkin kurang makan sayur kemarin ya. Jadi buang racun di badan, otomatis. Kenapa bisa muncul? Ini berdasarkan yang udah nonton ya. Di video kayak dokter udah ngomong tentang kesehatan gitu-gitu. Kalau misalnya jerawat di muka itu biasanya paling normal 2 bulanan tuh udah pasti hilang. 2-3 bulan. Mukanya? Enggak, jerawatnya. Kita nggak ada muka. Kalau misalnya dia lebih, berarti ada masalah sama darah. Biasa gitu katanya. Darah kotor saya sih. Ya maksudnya memang saya keturunan darah kotor. Gimana ngomongnya? Jadi nggak enak nih. Maksudnya ya sudah dicek saya memang darahnya kotor gitu. Gimana taunya? Jadi mesti minum apa? Darsi ya namanya ya? Apa sih darah? Bersih itu. Iya, gitu-gitulah. Dulu pernah sempat minum, sempat mendingan, tapi lupa saya kenapa jadi nggak minum. Efek di badannya lagi. apa? Nggak tahu. Rasanya apa? Nggak tahu, nggak ada rasanya apa-apa. Jadi saya tuh jerawatan sampai ke badan. Oh iya tahu. Satu keluarga saya jerawatan sampai ke badan. Jadi emang keturunan ya? Cucu kungkung saya ini semua jerawatan sampai ke badan. Iya makanya itu perlu buah-buahan, air putih, sayur, buah-buahan. Waktu itu pas yang jerawat sempat jerawatan parah itu sampai cuci muka tuh nyeri banget. Gitu. Iya, karena mukanya tuh terlalu kering.
Itu muka kayak papat penggilisan kali dulu ya. Jadi geruduk-geruduk gitu kali ya. Iya ada beruntusan lah pokoknya, yang cewek-cewek mungkin tahu namanya beruntusan, yang kecil-kecil gitu loh. Jadi kalau kemana-mana tuh kadang malu. Emang kamu udah ganti lifestyle kamu menjadi healthy? Iya waktu itu tuh benar-benar. Sekarang emang apa kamu kalau misalkan makan masih makan nasi? Nasi cuman dicampur pakai nasi merah, karena kan di rumah juga ada popo kan. Jadi kalau bisa hindarin nasi putih. Jadi mama juga pakai nasi merah campur, terus pakai yang biji-biji Korea itu loh, yang ada biji warna hitam, biji jagung. Masih yang dia ada saset, terus dituang berapa lah, ada takarannya. Jadi tuh lebih berprotein lah katanya nasinya. Pakai itu di rumah. Terus makan kamu jaga gak? Jaga. Soalnya dulu Olin lumayan gemuk. Iya. Sekarang nggak seberapa gemuk, cuma makannya tetap banyak tapi nggak apa-apa kan, nggak gemuk kan yang penting. Iya. Jadi apa aja yang diubah? Nasi terus? Nasi banyakin sayur. Banyakin sayur, banyakin air putih. Tidur tuh ada jamnya, kayak misalnya terpenuhi tadi 8 jam. Terus nggak terlalu olahraga nggak kamu? Olahraga waktu itu. Sekarang nggak? Baru ngejalanin lagi olahraga. Apa? Cuman sit up sih, tapi 3 set sehari. Berarti berapa tuh? 30? 40, 120 sehari. Jadi satu pagi, set siang, 40? sore. Iya. Kan nggak cuma sit up biasa doang, jadi kayak ada, ya biar badan lebih produktif lah. Karena kan kalau sekarang kan diem-diem doang di rumah, kayak maksudnya ya nggak aktif dulu kayak dulu gitu. Baiklah, nanti saya akan coba ya. Saya coba ya. Mulai dari nggak makan malam. Berat sekali itu. Masalahnya martabak ya, bakmi itu kawan saya itu, teman baik saya. Bikin dia tuh katanya bakmi itu bikin badan melar karena tepung. Ragi. Tapi ini kita mau cut dulu deh karena mama saya jualan bakmi nih. Jadi mau promosi ya? Nggak apa. Beda-beda kan, orang ada juga yang apa-apa juga. Tapi tergantung golongan darah. Tergantung orang, betul. Nah, kayak ada juga beberapa orang yang menurut dia makan segini tuh udah kenyang. Ada yang menurut dia nggak kenyang. Ya beda-beda, kayak rasa aja gitu loh. Cuman yang pas saya coba healthy tadi itu kalau hidup sehat ini coba sebulan, muka mendingan. Muka udah nggak merah-merah lagi. Terus jatuhnya jadi lebih halus. Mohon maaf nih, tapi untuk Anda yang merasa mukanya memang tidak seberapa ganteng, jangan, atau tidak seberapa cantik, jangan berharap banyak ya. Takutnya malah kecewa sama Tuhan kan habis itu kan. Saya udah sebulan yang penting sehat. Hidup sehat, tapi kenapa muka saya masih jelek? Karena memang sudah jelek, berarti Anda jangan terlalu ini, maksudnya ya tahu diri juga gitu, bukan berarti pola hidup sehat langsung jadi ganteng atau cantik gitu loh. Yang penting mah sehat lah. Yang penting sehat. Berikutnya, bagaimana cara mengupgrade diri? Tadi udah ya, kayak baca buku, ikut kursus online mungkin, cara mengupgrade diri. Iya boleh. Banyak tuh di meditasi termasuk gak? Meditasi nggak tahu sih ya, nggak pernah coba kalau meditasi. Saya juga nggak pernah, saya pengen sih cobain karena itu bagus. Jadi kayak lebih relax ya. Di kepala kita cuma mikirin napas, tarik napas sama buang napas doang. Kalau misalkan kita mikirin yang lain, kita harus ulang lagi. Jadi cuma ngelakuin tarik napas sama buang napas selama 5 menit atau 30 menit gitu. Kalau orang-orang yang udah expert jago sih, maksudnya bisa sih untuk 30 menit cuma mikirin napas doang. Kalau kita kan distract-nya gampang. Kita kan cicilan utang, cicilan aduh apa ya. Nah maksudnya kita banyak pikiran. Kalau misalkan orang-orang gitu bisa distract pikirannya, kayak ya intinya itu katanya malah bikin kita makin bersyukur bahwa tarikan napas dan buang napas itu kayak ya yang terjadi itu masih sesuatu yang mahal gitu. Bukan, itu yang masih terjadi sekarang gitu loh. Maksudnya kita jangan terlalu mengkhawatirkan yang ke depannya karena belum terjadi. Yang terjadi sekarang adalah kita harus mikirin tarik napas, buang napas. Lebih damai lah ya. Mungkin, nggak tahu sih ya. Oke, berikutnya gimana cara keluar dari zona nyaman? Tergantung orang-orang sebenarnya. Kadang kan menurut aku sih tuh karakter orang beda-beda ya. Ada yang lama banget mau ini, iya nggak sih? Keluar dari zona nyaman. Buat ngambil keputusan buat keluar dari zona nyaman itu tergantung orang-orang sebenarnya. Kalau emang dia suka hal baru, ya dia akan dengan mudahnya melakukan itu. Ya dong, keluar dari zona nyaman. Sedangkan orang yang suka di wilayah yang itu aja nyaman gitu, dia akan sulit buat diajak. Ayo dong, ngelakuin perubahan. Misalnya gini, lo harus ngelakuin perubahan, lo harus naik level. Kan keluar dari zona nyaman dong. Enggak, gue udah nyaman di sini aja. Tapi emang orang harus keluar dari zona nyaman?
Enggak juga sih sebenarnya. Cuman kalau dia mau ngelakuin sesuatu yang baru yang beda kan pasti ada perubahan yang terjadi dong. Kadang-kadang kayak orang tuh suka naif juga, dia mengatasnamakan zona nyaman, dia bawa keluar dari zona nyaman tapi nggak mikir punya tanggung jawab yang banyak gitu. Itu pasti. Paham gak sih maksudnya? Jadi ada orang yang berapa kayak gue mau keluar dari zona nyaman tapi dia lupa dia punya tanggungan anak, istri dan sebagainya gitu loh. Ya maksudnya jawabannya adalah nggak semua orang harus keluar dari zona nyaman menurut saya. Kalau hidupnya udah settle, udah segala macem, udah baik-baik aja, ya masa keluar dari zona nyaman sih? Ya nggak tahu, beda-beda. Kalau menurut saya sih itu lumayan egois. Itu pilihan yang berat tapi egois menurut saya. Nah, tergantung contohnya apa dulu sih sebenarnya. Tadi contohnya itu. Keluar dari zona nyaman itu yang dia kerja, gajinya udah settle, tapi dia nggak suka sama kerjaannya, tapi dia punya tanggungan yang banyak, tanggungan yang lumayan lah tanggung jawabnya. Lalu dia pengen jadi fotografer misalnya, ya udah dia tinggalin semua kerjaan buat jadi fotografer. Oh iya, itu salah sih. Ya maksudnya ada beberapa yang kayak gitu, mengatasnamakan passion gitu loh. Cuman kadang menurut aku makin gede usia itu udah susah deh buat nyenengin diri ya nggak sih, kayak karena udah jatuhnya tuntutan kan, jadi ya gimana ya, buat senengin diri itu yang kedua deh, yang penting yang jadi tanggungan dulu aja yang terpenuhi dulu. Urusan kesenangan pribadi itu ke nomor sekian lah. Semakin gede semakin tua lah ya. Iya, ngerasa sih gitu. Emang kamu umur berapa sih? Tahun ini baru mau 20 sih. Masih. Cuman kalau dibayangin gitu, orangnya suka mikir sih jadinya, jadi kayak kalau gini gimana ya, terus ngerasa bener juga ya, kayak kalau kita makin gede kesenangan pribadi itu ke nomor kesekian lah, yang penting mah apa yang dari tanggung jawab kita yang itu terpenuhi dulu gitu. Setuju. Nih yang terakhir mungkin nih ya, ini udah 16 menit nih, tengah ngalor ngidul nih. Attitude sebagai anak Tuhan. Apa? Nih. Gimana? Coba ulangi. Attitude sebagai anak Tuhan. Gimana sih? Iya, menjalani perintahnya menjauhi larangannya. Gimana sih nih jadinya? Jadi lagu ungu gue nih. Ya namanya sebagai anak Tuhan ya kita jauhi larangannya, kita turuti perintahnya. Sesimpel itu. Iya, kalau simpelnya sih gitu. Cuman berat dijalanin. Iya sih. Punya attitude jadi anak Tuhan tuh sebenarnya menurut saya yang paling penting tuh satu sih. Integritas. Komit. Integritas. Maksudnya gini. Bukan komit sih. Integritas tuh kayak kan apa yang kita lakuin tuh sama yang kita omongin. Kalau lu nggak bisa ngelakuin itu, jangan diomongin. Tapi banyak orang kayak gitu. Iya, itu dia integritas. Maksudnya kalau lu nggak bisa ngelakuin itu, jangan diomongin. Kalau lu bisa lakuin itu pun nggak usah diomongin, nggak apa-apa. Tapi at least lu udah bisa ngelakuin itu. Berarti nggak maksudnya perbedaannya. Maksudnya banyak orang yang kayak di sama Ko Andre saya pernah bilang. Orang bilang kerajaan Tuhan sudah dekat. Kita tidak boleh melakukan dosa lagi, teman-teman. Tapi dia sendiri ngelakuin dosa gitu. Tapi dia juga kayak nyontek misalnya. Sama Ko Eco ini, kalau ini sama Ko Eco. Nyontek misalnya. Atau misalnya yang lain misalnya bohong. Emang tuntutannya gede kok kalau misalnya ngomongin soal attitude jadi anak tuh susah. Mendingan kalau lu gak yakin udah nggak usah diem aja udah. Iya, dibanding dikatain mendingan diem gitu loh daripada dikatain munafik. Iya kan. Gini gimana ya? Karena gini, saya kan juga gereja kan, tapi teman-teman saya kebanyakan orang yang tidak gereja dan they are fine sama saya. Tapi sama beberapa teman saya dia nggak mau karena teman saya ini kayak bilang bahwa itu nggak bener segala macam, tapi dia juga melakukan hal itu gitu loh. Ada yang jadi kayak malas ditemenin aja gitu udah. Kalau sama saya sih lebih kayak saya ke arah selama lu mau ngelakuin itu lakuin, tapi gue diingetin itu bukan hal yang benar, tapi gue masih mau temenan kok sama lu. Ya sama, aku juga kayak gitu. Udah ngomongin sekali, dia nggak mau denger, masih coba saya tapi lama udah biarin aja. Iya, tapi maksudnya saya nggak hapus dari friendlist saya gitu, maksudnya you still my friend lah. Jadi yang penting saya udah bilangin dia nggak dengerin ya udah nggak apa-apa, tapi saya udah bilangin dia at least, dan saya nggak ngakimin dia ngerokok di depan saya pun biasanya ya nggak pernah sih ngerokok depan saya sih, karena biasanya saya gunting kalau nggak saya matiin apinya karena saya nggak demen sama rokok. Cuman maksudnya saya masih menghargai dia sebagai teman gitu loh. Dia mau mijit atau mau ngapain, mau mijit atau mau ngapain, saya cuma bilang jangan lah, ngapain sih lu. Tapi kalau misalnya dia masih begitu ya saya tetap temenan sama dia. Iya. Bukan saya berarti jauh-jauh. Anda jauh-jauh, Anda kafir misalkan begitu, nggak gitu. Saya tetap temenan sama dia. Iya. Emang
banyak juga teman aku yang kayak gitu, maksudnya yang rokok dan segala macam melakukan ya kenikmatan duniawi. Cuman ya udah, emang dia orangnya kayak gitu. Ya lagian juga emang awalnya juga nggak kenal Tuhan juga ya, jadi ya udah. Cuman kalau dia bareng aku dia cukup menghargai sih. Dia tahu aku nggak. Ya aku ngomong nih dari awal. Tadi dia orangnya suka nyebat. Dia kan nanya dulu. Oh, sorry nih gue kalau boleh kalau gue nyebat boleh nggak di sini? Kalau bilang enggak. Saya ngomong gitu. Kalau kumpul sama gue, ngomong gitu. Kalau kumpul sama gue nggak mau. Lu kalau di luar sama gue aja lu boleh. Oh yaudah. Biasa orang-orang kayak gitu. Itu pacar atau enggak, bukan? Enggak. Oh bukan. Teman, dia biasa teman aku dari SMA. Tapi pacar udah punya. Iya. Langsung jadi patung. Menjebak sekali pertanyaannya. Udah oke, sudah selesai tuh ya. Kita pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan benar-benar terakhir. Abis ini kita tutup. Ya boleh. Menurut kamu nyontek dosa? Nyontek dosa? Kenapa? Saya pas ngelakuin deg-degan kan. Loh, saya nembak pacar saya deg-degan loh. Masa dosa juga nembak pacar saya? Beda dong tujuannya. Apa? Itu kan bukan jawaban dari kita. Kalau aku sih nganggapnya gitu ya. Itu bukan hasil dari kita. Kita ngambil jawabannya dari. Tapi kalau misalnya orang, misalnya saya temenan sama kamu mau saya nyontek sama kamu dan kamu kasih saya jawabannya. Dua-duanya salah. Iya, paham. Tapi maksudnya secara kesalahan yang memang dua-duanya salah. Terus kalau kita ngomong dosa, kan saya tidak mencuri. Dari mana dosanya? Tapi tidak jujur. Oke. Betul kan? Tapi kalau gimana? Manipulasi. Betul. Tapi saya jujur juga saya nyontek dulu. Iya, siapa yang nggak nyontek? Iya, maksudnya. Cuma sejak SMA udah enggak sih kayaknya. SMA terakhir. Saya kuliah enggak. Kuliah kayaknya nggak bisa karena jawabannya esai ya, mohon maaf. Oh, kalau kampus saya masih bisa. Oh, ada beberapa yang PG juga. Dan saya dulu bahkan jadi bahan contekan. Saya dicontekin. Habis itu mereka nggak lulus. Endingnya pahit. Nggak, maksudnya saya nggak bego-bego amat, tapi saya juga nggak pinter-pinter amat. Bisa lah ngerjain sendiri walaupun ada beberapa mata kuliah. Tapi kalau dijadiin kalau acuan orang Cina lagi. Iya. Maksudnya kayak patokan buat jawaban, pinter dong berarti dipercayain jawabannya. Iya, tapi maksudnya itu cuma di bidang-bidang yang tertentu. Hitung-hitungan doang. Karena kan saya IPA, mereka kebanyakan kayak dari SMK teknologi informatika gitu. Nah, kenapa menurut saya nyontek itu tapi ini sekali lagi ini pandangan ya. Nggak apa-apa kalau misalkan nggak mau setuju juga nggak apa-apa. Maksudnya nyontek di Indonesia apalagi itu nggak dosa. Ini menurut saya nih, bukan menurut siapa-siapa, menurut saya doang nih pandangan saya. Kenapa? Karena sistem pendidikan kita belum benar. Menghafal. Nah, kalau sistem pendidikan kita benar dan masih nyontek, itu menurut saya yang maksudnya gini, orang tuh dipaksa buat hafal, buat bisa, padahal dia bukan di bidangnya. Bidang itu gitu loh, kayak suruh monyet berenang gitu loh, suruh dibahas Panji nih kayaknya. Iya pernah dibahas Panji. Suruh ikan kupas pisang gitu. Iya. Kan nggak nyambung, maksudnya. Kalau misalnya, kecuali saya udah ngambil jurusan yang saya suka dan saya ngelakuin itu dan saya masih nyontek, menurut saya itu parah banget sih. Tapi kalau misalkan kita ini dipaksa loh, saya masuk IPA aja saya nggak demen sama IPA, saya terpaksa biar bisa ambil IT aja dulu. Jadi saya ngelakuinnya juga dengan setengah hati. Jadi saya nyontek karena saya nggak bisa maksudnya kayak nggak bisa kimia waktu itu. Kimia saya bisa dapat berapa? 4 mungkin waktu itu, dapat 5, 6 sama gitu. Emang iya? Dulu kebetulan di sekolah tuh kurikulumnya masih 2006. Jadi kelas 10 tuh masih IPA IPS. 11-12 baru penjurusan. Nah, tapi sekarang untungnya banyak sekolah yang udah langsung menerapkan kayak misalkan lu mau ambil kejuruan khusus udah ada, misalkan masak udah ada sekarang. Boga ya namanya. Terus lu mau IT sekarang udah ada SMK-nya. Multimedia udah ada sekarang. Jadi dari SMA udah belajar video dan keren tuh. Yang diujiankan pun itu yang penting-penting dan berhubungan sama bidangnya. Sedangkan kayak saya nih, saya ambil IPA mau jadi A, tapi nggak ada hubungannya sama si A ini. Saya harus belajar biologi, harus belajar kimia, harus belajar fisika yang sebetulnya nggak ada hubungannya. Dan sampai sekarang pun saya nggak kepake ilmunya menurut saya. Iya sih. Bener. Jadi saya nyontek untuk bisa survive aja gitu loh. Iya emang kadang nggak ada pilihan lain. Iya, maksudnya daripada nggak lulus gitu loh. Ya, saya nggak berharap nilai tinggi dan segala macam. Saya juga nggak berharap masuk ke universitas yang bagus, yang negeri segala macam. Tapi maksudnya yang penting gue lulus karena gue tahu gue bego gitu. Jadi
saya tidak merasa maksudnya gini, kadang-kadang yang menurut saya jahatnya adalah kita merasa terintimidasi. Iya. Ketika kita melakukan sebuah yang kita bilang dosa lah, katakanlah, kita terintimidasi. Terus kita bilang kita nggak layak gitu sama dekat sama Tuhan, katakanlah kayak gitu. Tapi sebetulnya enggak, bukan berarti kita harus bikin dosa dan yang apa-apa juga kan. Tuhan kan maha pengampun, maha pengasih segala macam, enggak gitu juga. Tapi maksudnya kayak jangan pernah merasa bahwa kita tuh nggak layak gitu. Karena percayalah sama saya, banyak juga yang ada ngomong di mimbar, banyak juga yang seperti itu, tidak bertabiat baik, banyak sekali. Ngeri kali, bah, ngeri. Apa yang dibicarain itu dilakuin sama dia. Tapi manusia. Iya, itu dia. Makanya maksudnya jangan sampai kita merasa tidak layak datang ke gereja aja. Kan gereja tempatnya orang sakit toh. Kayak sebenarnya butuh waktu aja sih kok. Kayak contoh gini, kalau aku ngegambarin diri kayak tadi kau ceritain tuh kayak misalnya kita buat salah sama mama misalnya sendiri, kita kan pasti akan ngerasa nyesel udah buat itu, jadi segan buat ketemu. Kalau aku gitu, misalnya aku nggak sopan nih sama mama, nggak sengaja, itu kita nggak sengaja, taruhlah nggak sengajanya kita itu dosa kita sama Tuhan. Terus kita tahu itu salah, terus tahu Tuhan tuh sedih banget nih, terus kita jadi sorry banget, saking bersalahnya itu kita jadi segan terkadang, ngerasa aduh udah ngecewain orang yang kita sayang dan orang yang sayang banget sama kita. Jadi kayak gak usah deh, nanti deh tunggu udah enakan redaan. Nah, tunggu enakan dan redaannya ini kelamaan kadang orang molor, orang jadi tahu nih gak kerja lagi. Iya, kapan dia harus ngomong sama mamanya lagi gitu kan. Iya, jadi kayak serba salah sebenarnya perasaan itu. Aduh gak enaknya itu sebenarnya nggak bikin kita nggak pengen ketemu dulu. Pasti gitu lah, apalagi tahu posisinya kita bisa ngerasain sayangnya dia dan kita tahu kita ngelukain hati dia gitu. Gimana sih rasanya? Ya, takut kalau ketemu ya. Kalau aku sih gitu. Ke Tuhan juga, misalnya aku buat dosa misalnya, aku bahkan sengaja nggak sengaja ya, setelah itu kayak aduh, kayak mau ngomong say sorry sama Tuhan pun nggak enak ngomongnya. Iya. Sampai akhirnya kalau gua nggak selesaiin saat ini juga kapan besok kalau betul. Tuhan jemput belum kelar juga gimana tuh? Iya, emang Tuhan Gojek bisa tunggu dulu ya kan? Iya. Tunggu bentar ya bang, nggak mungkin kan begitu kan? Enggak. Iya.